Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Ini adalah video saya yang ketiga mengenai induksi matematika. Di video ini kita akan belajar membuktikan rumus dari notasi sigma dengan menggunakan induksi matematika. Contohnya seperti ini, bro. Saya ingatkan kembali, induksi matematika itu prinsipnya adalah seperti ini, bro. Langkah-langkahnya ya. Misalnya, induksi matematika itu digunakan untuk membuktikan kebenaran rumus atau pernyataan Pn. Langkahnya ada dua. Pertama, buktikan bahwa Pn itu benar untuk n yang kecil. Misalnya, n1, n2, n sama dengan 3, dan seterusnya. Tapi yang kecil, bro. Itu nilai awalannya ya. Langkah kedua, asumsikan Pn itu benar untuk n sama dengan k, harus dibuktikan benar Pn itu ya untuk n sama dengan k plus 1. Jadi dua ini. Buktikan ada awalan yang benar, kemudian asumsikan benar untuk n sama dengan k, dan harus dibuktikan bahwa Pn itu benar untuk n sama dengan k plus 1. Oke, kita langsung ke soal. Buktikan bahwa sigma I dengan I-nya dari 1 sampai N itu setengah N, N plus 1. Sebenarnya, pembuktian notasi sigma dengan pembuktian deret biasa itu sama saja, bro. Karena notasi sigma ini artinya itu seperti ini. Notasi sigma I dengan I-nya dari 1 sampai N itu sebetulnya artinya ini. I-nya berjalan dari 1 sampai N. Untuk I1 berarti 1 selesai karena ini cuma I ya. Setelah selesai, sigma artinya tambah. I-nya naik berarti 2. Tambah lagi. I-nya naik 3. Dan seterusnya sampai yang terakhir berarti batasnya itu, yaitu N. Jadi, membuktikan rumus sigma I dengan I dari 1 sampai N itu sama saja membuktikan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya sampai N bahwa dia itu sama dengan setengah N, N plus 1. Dan pembuktian ini sebenarnya sudah saya berikan di video saya yang pertama. Silakan kalian lihat ya. Tetapi di video ini saya akan membuktikan menggunakan notasi sigma ini. Oke. Pertama langkahnya. Langkah pertama. Buktikan bahwa sigma itu benar untuk I yang kecil. Sorry, pertama kita misalkan dulu deh. Misalnya itu pernyataan Pn. Pn itu pernyataan sigma I dengan I-nya dari 1 sampai N itu setengah N, N plus 1. Ini pernyataan Pn. Pertama, untuk N yang kecil, untuk N sama dengan 1, berarti P1, N sama dengan 1 berarti P1. P1 itu pernyataan yang pertama, berarti I-nya 1, N-nya 1, sorry, N-nya 1. Berarti ini sigma I-nya berarti dari 1 sampai 1 itu doang, bro. Kalau gitu apa ini? Ya berarti cuma 1. Ya, ini ruas kirinya. Sementara ruas kanannya setengah N-nya 1, 1, 1 tambah 1. Ini pernyataan yang benar atau salah? 1 sama dengan setengah kali 2. Oh, ternyata ini pernyataan yang benar ya. Merupakan pernyataan yang benar. Jadi, langkah pertama terpenuhi. Langkah kedua, asumsikan benar. Asumsikan Pn itu benar untuk N sama dengan K. Apa artinya? Ini harus tahu, bro. Apa maksudnya itu? Artinya, sigma I dari 1 sampai N, sorry, sampai K, karena ini N sama dengan K ya. I itu benar setengah K, K plus 1. Akan dibuktikan benar, yaitu Pn itu ya, untuk
N sama dengan K plus 1. Ini harus tahu artinya juga. Apa artinya ini? Artinya sigma I dengan I-nya dari 1 sampai K plus 1 itu benar setengah K plus 1, N-nya K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 atau K plus 2. Ini akan dibuktikan. Nah, sekarang kita buktikan. Dengan asumsi benar untuk N sama dengan K, ini akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1 atau ini. Nah, sekarang kita buktikan. Sigma I dari 1 sampai K plus 1 itu kan sama artinya dengan sigma I, berarti I-nya berjalan dari 1 sampai K, kan dilanjutkan di atasnya, bro. Di atasnya berarti I-nya diganti K plus 1, berarti plus K plus 1 gini. Nah, ini yang akan dibuktikan nanti akan sama dengan sini. Nah, kita sudah punya asumsi ini tadi, sigma I dari 1 sampai K. Nah, ini. Berarti ini kita ganti dengan setengah K, K plus 1. Setengah K, K plus 1. Dan di sini ternyata ada plus K plus 1. Gini, bro. Penjumlahan pecahan penyebut harus sama ya. Atau ini K plus 1-nya keluar deh. K plus 1-nya keluar, berarti dalam kurung gini, setengah K plus 1. Kita mau membuktikan nanti sama dengan sini. Nah, ini K plus 1 sudah ada nih, bro. Berarti setengahnya kita keluarkan. K plus 1 dikali setengah dikali, nah, karena setengah udah keluar berarti ini harus K, kan setengah K. Supaya plus 1 setengah harus dikali positif 2. Nah, ini kan sama dengan pernyataan itu, bro. Ini adalah setengah K plus 1 K plus 1 plus 1 atau K plus 2. Nah, karena kedua langkah induksi matematika itu terpenuhi ya, kesimpulannya itu rumus PN dengan PN itu ada sigma I dari 1 sampai N sama dengan setengah N plus 1 adalah benar atau valid. Seperti ini. Oke, kita ke contoh yang kedua. Saya berikan contoh yang kedua. Soalnya ini dia. Buktikan bahwa sigma 1 per I dikali I plus 1 dengan I-nya dari 1 sampai N itu N plus 1. Kita misalkan itu pernyataan PN. Berarti PN itu adalah pernyataan sigma I dari 1 sampai N 1 per I dikali I plus 1. Ini adalah N plus 1. Ini yang akan dibuktikan. Oke, pertama kita buktikan bahwa ini benar untuk N yang kecil. Untuk N sama dengan 1, berarti P1, bro. P1 berarti sigma I dari 1 sampai 1 doang. 1 per I dikali I plus 1 gini. Berarti I-nya dari 1 sampai 1 berarti I-nya cuma 1 itu doang. Sama dengan 1 per 1 dikali 1 plus 1. Ini benar atau tidak sama dengan ruas kanan? N-nya 1. 1 per 1 plus 1. Ya, ini kan pernyataannya benar ya. Setengah sama dengan setengah. Ini benar. Berarti langkah pertama terpenuhi. Langkah kedua, asumsikan benar. Asumsikan PN benar untuk N sama dengan K. Ini harus tahu artinya. Apa artinya ini? Artinya berarti
PK, yaitu sigma I dari 1 sampai K 1 per I dikali I plus 1 itu adalah nilainya K per K plus 1 gini. Dengan asumsi ini kita akan membuktikan benar ya. Akan buktikan PN itu benar. Ini P bro, PN ya. Untuk N sama dengan K plus 1. Ini kita harus tahu apa artinya itu. Artinya PK plus 1 adalah pernyataan sigma I dari 1 sampai K plus 1 1 per I dikali I plus 1 itu sama dengan K plus 1 per K plus 1 plus 1 atau langsung K plus 2 gini. Ini hendak kita buktikan ya. Bukti, ingat pembuktian menggunakan induksi matematika itu harus menggunakan asumsi, harus dipakai bro. Pembuktian kebenaran PK plus 1 itu harus berdasarkan PK asumsinya. Ini mau kita buktikan. Kita buktikan bahwa sigma I dari 1 sampai K plus 1 1 per I dikali I plus 1 itu kan bisa dipecah ini. 1 sampai K plus 1 itu ya 1 sampai K dilanjutkan yang ke K plus 1. Nah, kalau ditulis seperti ini. 1 sampai K dilanjutkan yang ke K plus 1. 1 sampai K ini 1 I plus 1. Yang ke K plus 1 berarti I nya diganti K plus 1. Berarti 1 per K plus 1 dikali K plus 1 plus 1. K plus 1 plus 1 itu. Atau K plus 2. Nah, yang ini sudah ada di asumsi yang ini bro. Nah, mana asumsinya? Ini ya. Berarti ini kita ubah menjadi K per K plus 1. Sini aja ya, biar ruangnya muat. Ini diganti dengan K per K plus 1. Yang ini tetap 1 per K plus 1 dikali K plus 2. Penjumlahan pecahan penyebut harus sama. Berarti samain penyebut menjadi K plus 1 dikali K plus 2. Kalau gitu ini harus dikali K plus 2. Berarti K dikali K plus 2 kalau gitu. K kuadrat langsung ya. Kali K plus 2 K kuadrat plus 2K. Yang ini karena sudah sama berarti tetap 1. Nah seperti ini. Ternyata ini bisa kita faktorkan. Ayo faktorkan jadi apa itu bro? Kita geser dulu. Kita faktorkan menjadi, iya betul, itu K plus 1 dikali K plus 1 atau K plus 1 kuadrat per K plus 1 dikali K plus 2. Nah, K plus 1-nya kita coret yang pertama ya. Bentar, kita geser dulu bro. Nah, gini. Ini coret. Nah, tinggallah yang itu ya. Tinggallah K plus 1 per K plus 2. Dan ternyata ini adalah yang hendak kita buktikan. Oh, berarti sudah terbentuk bro. Itu artinya berarti langkah kedua dari asumsi PK benar, kita buktikan ternyata PK plus 1 itu benar. Karena kedua langkah induksi itu sudah kita buktikan berlaku, berarti PN dengan PN itulah pernyataan I dari 1 sampai N 1 per I dikali I plus 1 itu benar N sama dengan N plus 1. Atau ini adalah pernyataan yang benar atau valid. Nah, seperti ini bro. Silakan kalian lihat video ini berulang-ulang ya. Mudah-mudahan dengan melihat video ini berulang-ulang makin membuat kalian paham sama induksi matematika. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share ke orang-orang ya, supaya manfaat dari video ini bisa dirasakan oleh banyak orang ya.
Jangan lupa kasih komentar dan terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.